60 liter itu wis sedina wis waduse ping 3 Bos. Ya. Berarti pada tahu aja sih. Ya. Mandi cuci sembarang wis 60 liter. Bisa hadir di balai desa dalam keadaan wasiat. Kedua kalinya salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kedatangan kami dari tim fasilitator Kabupaten Tamsimas Lumajang adalah dalam rangka yang pertama silaturahim di dalamnya kami ingin perkenalan dengan pelaku Pamsimas yang ada di Desa Grobogan. Dari yang pertama jelas dari KKM-nya. Nanti sopo KKM itu biar tahu karena apa? Desa Panjenengan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang mana dananya bersumber dari APBD Kabupaten yang otomatis mau mendapatkan dana dan dana mau tahu siapa yang melaksanakan, tahu orangnya, sehingga kami kemarin meminta kepada Pak Inggi dengan hormat, Pak Inggi, ayo dikumpulkan semua kegiatan KKM dan agar apa? Agar nanti bisa terjalin kerjasama. Yang tujuannya sama kan hanya satu, untuk memajukan Desa Grobogan. Karena Desa Grobogan di sini sudah masuk dalam anggaran dapat bantuan dari pemerintah yang berupa air. Kalau jenengan kita tidak kenal dari pelaku tiket desa sih berantang gratis, konus bikinan tidak, yang mana kita mau bisa membuat. Kalau sudah dalam ngomongnya desa itu adalah sementara merupakan kepentingan yang lain. Karena kami juga khusus oleh pemerintah adalah untuk mengawal kaitan dengan program Pamsimas ini agar berjalan dengan baik, lancar, selesai dan tidak ada masalah. Kayak sama pekerjaan nanti selesai tidak ada masalah kan enak, sama-sama enak. Sama ini Desa Jenengan adalah awal dari program Pamsimas untuk membuka pintu program-program turunannya Pamsimas. Habis ini selesai dan sukses dan beres semua pekerjaan dan masalah pun juga tidak ada. Insya Allah samanya untuk tahun kedepannya, di tahun anggaran 2022-2023 itu sama akan dilirik oleh Kabupaten Uiglo. Dulu dapat bantuan Pamsimas enak, masyarakatnya guyup, pelakunya yuk enak, desanya yuk. Jadi sama-sama saling bersinergi kerjasama. Itu aja. Yang nanti itu yang bisa saya sampaikan, nanti ada pengarahan dari tim kabupaten, dari Pak FS. Sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Nggak kenal nggak sayang. Tujuannya saya kesini adalah silaturahim ya. Saya ada 3 fasilitator nanti yang mendampingi desa. Yang pertama yaitu Pak Nanang. Itu Pak Nanang, Ahmad Nanang Basudi. Ini adalah bagian teknik. Teknik kaitan dengan air bersih, milih tidak milih banyu apa dari pemikiran Pak Nanang, ya kan? Ya. Itu nanti teknis. Nah, Kades kemarin tadi malam bilang Pak, ini sumbernya iklan, kirim ini apa cara? Itu nanti teknis, silakan KKM sama Satpol nanti berkoordinasi agar nanti biar bisa terpecahkan solusinya. Itu Pak Nanang Ahmad Basuri, beliaunya tempat tinggal asli kelahiran Lumajang tapi tempat tinggal ada di Malang. Nah, sudah beristri. Ya, Pak Nanang harus tahu ya. Terus yang kedua adalah Bu Fatih Aisyah. Ini fasilitator pemberdayaan masyarakat, bukan teknik. Tapi pemberdayaan. Pemberdayaan tugasnya apa? Ya, membantu desanya Jenengan dalam proses tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pemberdayaan. Kalau persiapan itu kemarin kan membuat RKM. RKM ini seharusnya yang membuat adalah Jenengan. Jadi
sudah tahu kan rangkaiannya belum? Nah, ada yang tahu, ada yang belum ya? Itu dengan yang buat dipadu Mbak Fatih. Terus saya, apa? Saya Mbak Fatih tempat tinggal asli Surabaya, tapi sudah berdomisili tetap di Lumajang karena suaminya orang Lumajang di Selok Besuki. Kalau saya Ikro Mahmudi, nah, saya asli Lumajang, bertempat tinggal di Senduro. Jadi kalau mau ke Pura, saya pas rumahnya di bawah Pura. Penjaga pura. Banyak Kalau ikannya mau- nggak apa? Apa? Salah saya amal betul sama Pak Ikro ini. Oh iya sudah. Mungkin tak saya tahu ini bekas tetangga saya. Ya, saya mungkin Bu Iki tahu, tapi saya sih tidak tahu. Nanti Bu kita lihat ya. Ini bekas tetangga mantan tetangga saya. Iya. Oh. Yang di Mantu apa yang di mana? Kan di Lumajang. Ya, Betul sekali, masih saudara. Wah. Terus nanti Bu. Terus ini yang sebelah kanan saya, Pak Muhammad Hajar. Ini adalah fasilitator senior kabupaten, domisili asli Jember. Nah, tapi di sini in the cost di Dawan Lor, di kantor di sekretariat Pak Musimas. Itu Pak ya, kami ingin sampean semua bisa kerjasama. Istiqomah baru solusi ya. Ini oleh baruan harus disyukuri. Aku ingin jujur aja ke Pak Ingin untuk ngamuk. Pak ayo Pak ini berurusan ini. Dari kabupaten kemarin tidak mau dulu. Untung ini sekarang ke Malang. yang kemarin tim kabupaten ke Malang tuh sudah pulang. Ini kita diwakili oleh Pak. Kemarin tidak mau turun Pak karena tidak ada orang. Jadi memang kami ada apa itu sedikit memaklumi karena apa? Karena sekarang kesibukan teman-teman kami kemarin banyak ya. Tapi saya minta tolong berkaitan dengan Pamsimas, ayo dulu ya. Karena di situ ada KKM, ada Tasplak, apalagi sudah kita buatkan grup. Nanti tolong semua yang ada di pengurusan ini silakan dimasukkan di grup. Ya. Jadi biar kita berkoordinasi dengan baik. Ya. Nanti biar tidak Pak Igi semua. Pak Igi itu hanya sebagai kepala desa yang selaku menjalankan roda pemerintahan desa. Itu jangan banyak dibebani pikiran. Pak Egi hanya yang menjalankan adalah saya insya Allah akan memfasilitasi jenengan dengan 3 orang ya, ada Pak Nanang, ada Pak Fatih, ada saya. Siap, nanti kan ada di grup juga. Kita nanti akan sering berkoordinasi. Karena apa? Dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan perawatan nanti air bersihnya itu adalah di masyarakat. Ya, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama, apa yang belum jelas silakan dipertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Mas Ikro dan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Tinggi, Bapak KKM dan Satpam dengan Kebukan. Jadi tujuan kami ke sini ini kan sebenarnya kan menindaklanjuti dari yang kemarin. Jadi kemarin itu memang sudah di sini mau melakukan kegiatan ini, tapi Bapak-bapak KKM dan Satpam ini belum bisa terkumpulkan, jadi akhirnya ditunda hari ini. Nah, harapannya dari acara ini kan sebenarnya kabupaten program Pamsimas itu ingin tahu sebenarnya sejauh mana program Pamsimas itu diketahui oleh masyarakat. Jadi itu, jadi tujuan uji petik itu adalah sana. Nah, sebenarnya nantinya bukan hanya satu kali ini saja Pak ya, nanti ada lanjutannya lagi. Ya. Jadi uji petik 1, uji petik 2, uji petik 3 sampai uji petik 6. Nah, yang 1, 2 ini sebenarnya terkait dengan kesiapan desa, kesiapan KKM dalam rangka menyambut program Pamsimas. Karena kalau dilihat dari jadwal program Pamsimas ini kan mulai terrealisasikan mungkin diperkirakan bulan 4 gitu kan. Nah, bulan 4 ini kan tinggal 1 bulan Pak. Tinggal 1 bulan, jadi tiap pihak kabupaten ingin memastikan program Pamsimas itu sudah dimengerti masyarakat atau belum. Kira-kira pengurusnya sudah ada atau belum.
Nah kalau misalkan sudah ada, kira-kira pengurusnya itu sudah tahu tidak bagaimana nanti melaksanakan Pamsimas itu. Nah tujuannya itu. Nah kalau misalkan dari hasil uji petik ini ternyata misalkan dari apa yang diharapkan Pamsimas itu belum tersampaikan ke masyarakat, mari kita coba perbaiki sama-sama sehingga nanti ketika program Pamsimas itu berjalan itu bisa lancar dan bisa segera dimanfaatkan. Nah, program Pamsimas ini Pak, program Pamsimas ini adalah program khusus untuk air minum dan sanitasi. Tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain. Taruh misalkan ada uang ini mau digunakan untuk jalan, tidak boleh. Itu harus khusus untuk air minum dan sanitasi. Dan sanitasinya pun itu tidak bisa digunakan untuk membangun sarana sanitasi di tempat umum. Maksudnya kayak di masyarakat bisa, tapi hanya dilakukan di sebuah sarana sanitasinya. Nah, fokusnya di air minum. Nah, proses awal kegiatan program Pamsimas itu sebenarnya tidak serta-merta, atau kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu Pak ya. Tidak serta-merta desa Grobogan itu ditetapkan menjadi desa Pamsimas, tidak Pak. Tapi kalau dilihat dari runtutannya sebenarnya kabupaten itu melakukan sosialisasi di tingkat kabupaten. Desa-desa yang rentan rawan terkait dengan air minum itu diundang semuanya ke kabupaten. Nah, yang datang dulu siapa Bimbi? Yang datang ke kabupaten? Pak Inggi ya. Nah itu diundang semua di kabupaten untuk disampaikan bahwasannya tahun ini ada program Pamsimas. Syaratnya harus begini. Termasuk syaratnya itu kaitannya ketika mau mengikuti program Pamsimas harus ada kontribusi dari masyarakat. Kontribusi masyarakat berupa tenaga dan berupa uang. Besarannya berapa? Besarannya itu adalah 20%. 20% dari harga perencanaan, Bu. Jadi kalau misalkan perencanaan 100 juta misalkan itu kan, itu masyarakat harus kontribusi swadaya itu sekitar 20. Nah, 20 itu dibagi, yang 16% itu dari tenaga dan material, yang 4% itu adalah berupa uang. Jadi tidak semuanya itu adalah bantuan kerja. Nah itu disampaikan kepada pemerintahan desa. Syarat untuk mengikuti program Pamsimas itu adalah itu. Nah di situ juga disampaikan syaratnya itu harus desa mau menganggarkan sharing kegiatan yang berasal dari dana APBD minimal 10%. Minimal 10%. Nah 10% itu berapa? 10% dari harga perencanaan Pak, bukan 10% dari APBD. Kalau 10% dari APBD kan besar ini. Misalkan APBD di sini misalkan 1 miliar itu kan, kalau 10%-nya kan ratusan juta itu. Tapi 10% dari perencanaan air minum di sini ini 100, berarti harus ada sharing APBD sebesar minimal 10 juta. Gitu kan. Jadi kalau misalkan perencanaan 100, 70 itu dari BLM, yang 20% dari masyarakat berupa tenaga dan uang, nah yang 10% itu dari desa. Nah ini harus keluar semua Pak. Kalau misalkan ini salah satunya tidak keluar, maka kegiatan air minum yang ada di sini tidak akan selesai, atau pemanfaatnya akan menjadi berkurang. Taruh misalkan yang ada itu cuma BLM toh, gitu kan, dibangun dari dusun ini sampai dusun ini. Ternyata APBD tidak keluar, gitu kan, berarti kan terpotong nih Pak. Akhirnya nggak akan sampai. Nah, nyampainya akan jadi agak ke atas. Nah, kita tidak mau itu terjadi, gitu kan. Toh itu semuanya kan nantinya yang memanfaatkan masyarakat. Kan kasihan Pak, ketika sudah sosialisasi, nantinya air nyampe di warga sini, ternyata ada beberapa yang tidak masuk ke situ. Akhirnya jaringannya nggak sampai ke sana. Gitu.
Nah, lanjut lagi setelah soskap itu Pak, jadi yang ikut soskap itu menyampaikan ke masyarakat Pak, menyampaikan ke masyarakat bahwasanya kita itu menerima juga program maksimal, bukan dengan persyaratan kayak begini nih tadi yang ada kayak apa itu ada sharing gitu. Nah itu tersampaikan ke masyarakat. Kalau masyarakat menerima oke, karena kita memang kekurangan air minum gitu kan, kita sanggup untuk swadaya, gitu kan. Sanggup untuk swadaya, sanggup untuk gotong royong, gitu kan. Sehingga nanti sarana itu bisa kita manfaatkan sama-sama. Nah ketika masyarakat sanggup, pemerintah desa mendukung, baru muncullah surat peminatan desa terkait dengan program vaksinasi dan proposal untuk minat di program vaksinasi itu disampaikan di kabupaten. Nah ketika sudah diterima di kabupaten, di kabupaten diverifikasi seleksi ini Bu. Oh ternyata Grobogan butuh air minum, desa ini butuh gitu kan. Nah disitulah dari kabupaten ditetapkan calon usulan desa sasaran. Nah ketika sudah ditetapkan itu teman-teman masuk Mas Ikro, Pak Wate, Mas Nanan masuk ke desa untuk membantu pemerintahan desa membentuk pengurus yang mau melaksanakan kegiatan ini Pak. Kan tidak mungkin kalau tidak dibentuk pengurus, karena ini nantinya bukan desa yang melaksanakan itu adalah masyarakat. Nah disitulah nanti teman-teman pendamping itu membantu pemerintahan desa untuk membentuk itu Pak. Nah setelah membentuk itu membantu menyusun RKM ini. Nah RKM ini selesai dikirim ke kabupaten, setelah itu dikirimkan ke kalau ini beda ya, dikirim di kabupaten baru terus setelah itu ditetapkan menjadi desa. Nah karena sudah ditetapkan Pak gitu kan ya, saya mau tahu ini Pak sebenarnya pengurus pas waktu dulu dibentuk itu siapa gitu kan ya. Nah tugasnya itu apa gitu kan Pak, supaya mereka tahu, jangan sampai sudah tertulis di sini terus saya mau bikin apa gitu kan, saya padahal sudah tertulis di sini gitu kan. Harapannya uji petik itu kita sampaikan supaya KKM pengurus mampu melaksanakan tupoksinya masing-masing supaya air bersih yang ada di sini bisa terrealisasikan. Tadi sudah di absen Mas Ikro Pak ya, siapa di sini koordinator KKM Pak. Di sini kan ada, kalau di pengurus di Pamsimas itu ada KKM, ada satuan pelaksana kegiatan. Nah KKM ini dia itu bukan sebagai pelaksana Bu. KKM ini adalah sekelompok orang yang dipilih oleh masyarakat untuk mengawasi proses pelaksanaan kegiatan itu, dengan yang terdiri dari 5 orang. Nah 5 orang ini kan tidak bisa bergerak sendiri-sendiri kan Bu ya. Dari 5 orang pasti kan harus ada yang koordinir. Kan nggak mungkin kalau 5 orang nanti nggak ada yang koordinir kan akhirnya kan bergerak sendiri-sendiri. Nah 5 orang itu memilih koordinator KKM. Nah di sini sudah dipilih Ibu Megawati. Dipilih Ibu Megawati Pak. Nah Ibu Megawati nanti mengkoordinir dari 4 orang tadi untuk membentuk satuan pelaksana kegiatan. Nah kalau misalkan kita bilang pilih, ini bukan ditunjuk Pak ya, KKM ini adalah dipilih oleh masyarakat. Jangan sampai saya ditunjuk, jangan sampai itu Bu. Karena walaupun ditunjuk tapi kita bilangnya ini adalah dipilih oleh masyarakat. Kalau ditunjuk nanti menjadi salah gitu ya, menjadi penafsirnya menjadi salah. Kalau dipilih kan memang ini yang dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Nah, 5 orang ini memilih satlat Pak. Satlat itu nantinya adalah yang melaksanakan kegiatan. Nah, struktur satlat ini gitu kan, itu terdiri dari ketua satlat, terus sekretaris, unit keuangan yang jelas tahu Pak, berarti ini kan sing bagian nyekel duit, yang bagian megang uang, yang bagian mengeluarkan uang, yang bagian mempertanggungjawabkan gitu kan, itu adalah
unit teknisnya. Jadi yang membantu setelah untuk bangun misalkan itu nggak tahu di sini kegiatan apa gitu ya. Terus setelah itu unit kesehatan. Unit kesehatan. Setelah itu adalah unit pengaduan. Nah, dari ini semuanya nanti rembuk bersama untuk menyelesaikan. Tapi sudah tahu Bu ya, kalau masuk di sini semua ya, gitu kan ya. Jangan sampai nggak tahu, gitu kan. Makanya kita nanti uji petik itu fungsinya supaya, oh ya sudah berarti saya itu masuk di pengurus, nanti saya bertanggung jawab terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Nah, kita setelah masuk di pengurus, saya mau tanya Bu, kira-kira tahu tidak Pak apa yang nantinya dibangun di desa Grobogan yang terkait ilmu yang rencananya mau dikerjakan? Iya. Karena yang mau dibangun kan sudah yang koordinasi dengan anak. Dusun sasarannya di mana Pak? Gedung Sepikul. Gunung Sepikul ya. Gedung Sepikul. Gedung Sepikul. Ya. Gedung Bukan Sepikul. gunung. Gedung Sepikul. Gunung Sepikul itu ada ya. Terus di Gedung Sepikul nanti yang mau dikerjakan itu apa saja Pak? Jangan sampai bapak-bapak nggak tahu Pak, itu harus wajib tahu itu nanti. Karena bapak-bapak yang ngerjakan gitu kan. Apa saja Pak yang nantinya di Enggak, ini enggak. Saya tanya Pak ya. Oh iya, Di Gedung Sepikul saya bertanya ke masyarakat Pak tentang masalah air minum. Kan gitu ya. Di sana ada yang namanya PDAM Pak. Nanti kan berbenturan Pak. Nah, kan gitu. Di sana itu ada PDAM dan sama Pasimas itu Pak. Gimana jalan keluarnya? Sedangkan masyarakat kalau masalah PDAM airnya sudah cukup, sudah lancar. Gitu. Itu yang saya khawatirkan dengan masyarakat. Oh berarti di sana sudah akses menggunakan PDAM. PDAM. Tapi ada tidak Pak keluar dari masyarakat kalau aksesnya itu misalkan aksesnya sudah bagus atau masih kurang gitu kan? Atau masih ada salah satu? Ada keluhannya cuman 4 kakak karena di sana tidak tersentuh sama air PDAM. Cuma Nah, tapi bisa diatasi nah, kira-kira Pak. karena rumahnya dekat sama sumbernya itu. Yang 4 orang waktu Pak Nanang nyurvei. Yang 1, 2, 3 rumah kalau salah ya. Karena dekat sumbernya itu yang mau dibuat Pasimas. Hanya itu saja. Jadi intinya sudah. Nah ya, saya sudah tanya-tanya ke masyarakat. Nah, intinya begini. Akhirnya gimana Pak ceritanya? Kalau Pak, saya sudah tanya, bagaimana ya? Pasimas itu apa? Saya mau dari PDAM pindah ke Pasimas. Saya mau, asalkan. Bagaimana? Asalkan gratis. Ujung-ujungnya itu yang masyarakat. Karena yang paling dibutuhkannya masyarakat cuma itu jalan. Ayo jalan. Bukan itu. Airnya sudah cukup. Karena yang dibutuhkan cuma segelintir kurang, cuma 4 kakak. Jalannya ada jalan air nggak ada. Sama-sama butuh kalau menurut saya. Kalau sudah yuk, kalau tidak PDAM tidak masuk Pak, butuh Pak, ya semangat, masyarakat semangat. Itu ada 2 pilihan. Saya takut Pak, sedangkan Pasimas berjalan Pak ya, berjalan. Di kemudian hari Pak, bentroknya masyarakat, loh, tidak bayar Pak. Kan Pasimas ujung-ujungnya kan seperti kan ya. Kalau sudah jadi kan seperti prosedurnya kan seperti PDAM kan Pak ya. Ya dikelola oleh masyarakat. Dikelola masyarakat itu. Masyarakat. Kan itu kan Pak ya. Itu yang saya khawatirkan itu. Bagaimana jalan keluar? Saya mikir. 60 liter itu wis sedina wis waduh sampai telu kowe. Ya. Karena belum bisa itu. Enggak perlu wis. Berarti pada tahu atas itu. Ya.
Mandi, cuci, sembarang wes 90 lah. 90 Ya. sama saja. 90 liter dikali 5, 450 ya? Ya. 450 liter. Dikalikan 30. 30. Berapa? Jadi Jadi 4,5 kalau 10 4.500, 4,5 kali 3 13,5 kubik. 13,5 kubik, 13,5 bener. 13,5 Dikali 30. Kalau jenengan sepakati 1 kubiknya berapa? 2.000, 2.500. pakai apa dulu opsinya? Ya kita pakai acuan 2.000 lah wes ya. Ya 2.000. 2.000 kali 13,5 berapa? Biasanya itu dibulatkan kalau tidak 13,5 Ya kita hitungkan sendiri aja. 30 dulu. Berapa? 26.000. 26.000 satu bulan. 26.000 satu bulan. Loh, monggo kalau BDM mah di atas 30. Ya, tapi tidak 24 jam. Misalkan habis 16 GP itu dibulatkan jadi 20 Pak. Nah, kan tidak jelas. Ada biaya administrasinya. Biaya beban. Jadi ada tarif yang apa namanya itu tarif tetap ya sama tarif progresif. Kalau di atas 10 itu berapa ada? Kalau 5 sampai 10 itu berapa? 10 sampai 15 ada. Dan 15 sampai 20 juga ada. Jadi masalah tarif itu jangan tentukan sendiri. Ini kan punyanya desa. Ditentukan diri, disepakati. Yang penting nanti istrinya bisa mencukupi. Nah, jadi ini Kalau seperti punya itu listrik acuannya. Kalau listrik itu Pak yang di gedung Spektrum itu sering padam. Berarti gimana? Ini Pak Yunus gedung spikul. Lanjut atau Ini gini ya, itu kita ada semua. Ada KKM, ada Satlat, dan juga ada pemerintah desa ya. Setelah ini kita inventarisir permasalahan sudah tahu bahwasannya tidak mengalir 100%. Gitu kan? Nah, berarti nanti kita perlu apa istilahnya penggalian informasi lagi. Yang jelas ini kan kalau kita nggak berlanjut, otomatis prosesnya nanti panjang. Kepala desa harus mengirim surat kepada Pak Bupati. Sidowo sama kayak bantuan, ini rekan istilah ditolak. Berarti nanti program akan mau masuk ke sini lagi sangat sulit. Ya. Oleh karena itu, mumpung ini tadi ada yang memang airnya tarifnya mahal. Kalau di Pamsimas, untuk tarif itu dikembalikan kepada masyarakat lagi. Piro enake yang penting pengelola ini tidak rugi setiap bulan ono digawe bayar listrik misalnya di gedung itu pakai pompa Mas. Nah, ya. Terus ini kita nggak boleh sebenarnya kita sama-sama PDAM adalah sama-sama dari pemerintahan terkait untuk pengentasan air minum itu lah. Kalau ini sampai tadi ini ada yang habis dalam 1 bulannya itu pakai pemakaiannya 1 kubik. Ya, ini ada setelah saya hitung tadi kena 127.900, biaya administrasinya ada 7.000. Berarti ini 1 meter kubiknya dikenakan tarif oleh PDAM 2.900. Ya. Ini 2.900. Nah, ini pemakaiannya memang ada yang mungkin kalau pemakaiannya itu sering dan digunakan oleh banyak keluarga atau jiwanya ini sampai 41. Yang satunya ini habis 1 bulan 13 meter kubik. Ya. Jadi semuanya itu kan tergantung pada pemakaian. Terus kalau ada yang ini kemungkinan kalau biasanya tidak banyak, terus saiki banyak, nah, itu perlu ditanyakan apa meteran yang melalui juga setan. Nah, itu ada apa? Apakah bisa disetel kayak kono? Oh, bisa duduk. Angin itu enak tua. Nah, tapi air Enggak ada. jadi Kekuatan sanyo itu, Bro. no meterannya ya. Iya. Oke wes gini, ayo kita mumpung ada bersama. Lah iki niku ditolak, sama nolak rezeki ya akhirnya menggurine ya. Tapi yo ini bukan berarti sama nolak, tapi di kono memang ada akses airnya. Lah yo opo carane iki iso sik masuk di gedung sepikul.
Gerobokan lah. Gerobokan lah. Pada intinya tidak mikir ke dusun satu dusun, tapi gerobokan. Ayo di sini bisa dialihkan ke dusun yang lain. Yang Intinya seperti kalau itu. memang yang membutuhkan, seperti yang membutuhkan. Sumbernya itu repot. Yang punya sumber cuma Kedung Sepikul. Iya. Saya tahu gerobokan tak punya sumber. Kalau Cuma Kedung Sepikul. kerajaan ya tuh. Kalau liane itu sambil itu. Nah itu misalnya Pak, kalau nggak ada sumbernya, sumur bor aja gitu nggak bisa ya? Pendanaannya Mas, yang kita tidak bisa, bukan tidak bisa ya, karena sudah perencanaan sudah dilakukan. Cuman kemarin Pak Enggi itu katanya mau dapat PKK dari salah satu partai, tapi apakah bisa menjamin di di perencanaan bareng dengan perencanaan kita pelaksanaannya, maksudnya apakah bisa di bulan-bulan 4-5 itu? Karena jenengan dana yang dari bantuan ini murni dari APBD Kabupaten. Kalau APBD Kabupaten total dana berapa Mbak Fatih ini? 245 berapa? 280 juta. Itu biasanya turun langsung ke rekening. Tidak bertahap. Kalau APBN kita sih mengajukan. Iya Pak. Pak Ajar kan bilang gitu kan. Kalau yang di sana langsung turunnya rekeningnya KKM 280 juta. Ayo. Mereka langsung serbat kan dengan Pak. KKM sama Iya, semua ya. Nah itu. Nah ini ayo kita. Gini Pak, saya punya usul Pak. Kan dari dusun Kedung Sepikul sumbernya cuma satu. Iya. Untuk mencapai dusun lain, kita bikin tandon lagi Pak. Nah, enak. Nah dari tandon satunya kita pompa lagi. Dusun mana yang mau wis? Nah, Yang pertama dulu. Karena Pak misalnya biar coba ini ada berapa dusun coba ayo. 5 dusun. Sudah 5 dusun. Ada 5 dusun. sumber itu gede ora. Kalau sumbernya sekitar 1 liter lebih ada. Ada dua di sana Pak. Ada 2, yang Iya. timurnya itu ya. Timurnya kan Enggak, bukan. Di selatan ada lagi. Ada lagi di anu itu. Buat untuk pelayanan sawah. Oh, itu Ada dua. pelayanan kafe mungkin ya. nggak boleh yang selatan yang selalu nggak boleh ya. Iya, untuk pelayanan sawah. Pernah saya itu aslinya sedikit aja lo minta boleh ya. Cuma karena wis berpikir untuk nggak boleh ya. Ya pakai yang itu aja kan di timurnya itu ada lagi masih. Iya. Timurnya ada di betul lagi jadi satu. Jadi Kalau mau jalurkan ke mana ke kerajaan, monggo di kerajaan. Nutut Mas. Pendanaan segitu nutut untuk pipanya ke kerajaan juga. nah, gini dulu apa? Pak, Nah, saya tahu apa? bisa nama sana nutut nggak kira-kira? Nggak. Ke Kedung Sepikul, pipanya ke kerajaan itu loh. Kerajaan itu kan mana sih Nah, kerajaan? kan itu Anu. Sekarang terkait airnya dulu Pak ya. Ya. Air ini kan kebutuhan itu kan sudah dihitung Pak ya. Kalau nah kalau cuma 1 liter itu kan nggak mungkin nanti diambil 1 liter ini. Paling nggak ngambilnya kan 0,8 gitu kan nggak boleh diambil semua loh kan. Nanti kalau diambil minum masyarakat semua terus yang makhluk-makhluk yang ada dekat sumber itu minum apa kan ya gitu kan. Jadi intinya di situ. Jadi kalau misalkan anggap 1 liter itu kan itu hanya cukup untuk 1.000 orang Pak. Lebih dari itu mending nggak usah diteruskan karena nanti tetap akan menjadi giliran gitu kan. Kadang mati, kadang hidup gitu kan. Jadi sesuai dengan jumlah airnya saja gitu kan. Nah, kalau memang sekarang itu memang Pak Yunus bilang tadi ini sudah terpenuhi semua itu Pak ya, sudah terpenuhi semua. Nah, aturan di air minum itu Pak ya sebenarnya itu kan ya untuk air minum itu kan kita harus mengingatnya itu kan kalau kita yang sering-sering disampaikan ke kita itu ada 5 K Pak untuk kebutuhan air minum itu. Pertama terkait dengan kualitasnya. Mungkin kualitas bagus lah di sana itu layak untuk diminum gitu kan. Tidak ada bakteri itu kan tidak mengandung logam. Nah terus yang kedua itu adalah banyaknya, kuantitasnya cukup atau tidak gitu kan Pak. Itu cukup atau kalau misalkan cukup kita lanjut gitu kan. Nah terus yang ini adalah keterjangkauan Pak. Keterjangkauan itu kan bukan hanya kita jauhnya mengakses gitu kan, tapi juga keterjangkauan masalah biayanya gitu kan. Nah akses bagus itu bukan kita mengambil misalkan sampai
10 meter atau 50 meter dari rumah, walaupun dia sudah akses, tapi itu bukan akses bagus. Gitu kan. Dia sebenarnya sudah akses gitu kan, tapi biayanya itu besar gitu. Itu kan juga bukan akses bagus juga. Jadi itu terjangkau oleh masyarakat. Nah itu yang kita harapkan. Nah tadi terkait dengan yang tadi juga ada berapa itu yang 4K ini ya, kualitas, kuantitas, keterjangkauan. Satunya itu adalah kontinuitas, terus menerus Pak. Jadi kalau misalkan pagi ngalir, sore nggak ngalir gitu kan, sama halnya kan pagi makan tapi sore tidak makan gitu kan. Nah akses yang bagus itu kan kita pagi waktunya minum ya minum gitu kan, waktunya dibutuhkan, sore waktunya dibutuhkan, ngalir terus gitu kan. Jadi terus menerus gitu kan. Nah itu syarat untuk akses air minum yang bagus itu adalah di situ. Nah kira-kira untuk spikul itu sudah sampai kayak gitu tidak Pak? Maksudnya itu kontinuitas, setelah itu terjangkau dari iurannya itu. Kalau terjangkau ini memang masing-masing orang kan berbeda ini kan. Kira-kira dengan nominal segitu itu terjangkau atau tidak? Itu Pak. Nah terkait dengan prioritas untuk sasaran ini kan memang sebenarnya di awal itu misalkan kalau sekarang ini kan seolah-olah tidak membutuhkan gitu Pak. Tapi kalau misalkan yang saya sampaikan dari 4 kriteria tadi itu kira-kira masuk tidak Pak sumber segitu terkait dengan terus menerus, terkait dengan keterjangkauan kalau misalkan di sana mungkin biaya ya, tapi kalau dekat ngambilnya itu mungkin jelas langsung jujur di kamar mandi atau di depan rumah Pak ya. Cuman masalah biaya itu terjangkau atau tidak memang sesuai dengan pemakaian gitu. Kalau yang saya lihat sudah sesuai dengan pemakaian itu. Terkait dengan keterjangkauan itu dikeluhkan tidak gitu kan. Nah terkait dengan pagi hidup sore mati itu dikeluhkan atau tidak. Kalau misalkan itu disampaikan ke PDAM misalkan bisa memperbaiki dari pelayanannya gitu kan ya. Terus kalau masalah tarif kayaknya sudah di setting gitu, nggak bisa naik, nggak bisa turun gitu kan. Sesuai dengan itu tergantung bapak-bapak menyiasati pemakaian air. Nah mungkin dari sini sudah ini Pak ya. Tapi yang penting kalau misalkan sumber spikul gitu kan ya sudah kita ke sana itu kan nggak apa-apa. Tapi kira-kira ada kendala tidak nantinya? Kalau sekarang memang sudah ada kendala muncul begitu gitu kan, itu harus kita siapkan apa yang harus kita lakukan nantinya ketika itu harus berjalan di gitu. Nah sebenarnya sudah banyak juga Pak yang tersampaikan di Soskap itu Pak terkait dengan Inkes. Yang berat itu kita itu di Inkes memang. Inkes sama Inkes, masyarakat iuran besar ketika dikumpulkan sebesar 4% Pak. Itu sudah tersampaikan kepada masyarakat atau belum? Kalau tadi kan pokoknya yang bangun masyarakat harus ada kontribusinya masyarakat. Jadi bukan hanya uang gitu kan, uang gitu, tapi harus ada kontribusinya. Gimana Pak? Lanjut Pak. Pak Yunus Badar ya? Kalau menurut saya gini Pak ya, kan nggak tahu kalau Pak Yunus kan kampung Gedung Spikul. Ya, apa masyarakatnya sudah tahu atau gimana? Kan kita berunding dulu Pak, nggak mungkin serta-merta nerima atau ya apa? Kan harus serta-merta menolak ya Pak? Nah, atau serta-merta menolak, berarti kalau Pak di sana betul. Terus masalah dana tadi masyarakat kayaknya ada yang keberatan, ada yang tidak. Kemungkinan kebanyakan keberatan Pak. Iya. Karena di sana masyarakatnya itu petani, tok-tok Pak, bukan pegawai Pak. Nah, kalau gratis jelas menerima Pak. Kalau urunan tenaga jelas mau, kan gitu Pak Ambil. Jadi kalau uang meskipun masuk sampai keberatan, jelas Pak keberatan. Ke sana kuli Pak, nggak ada pegawai. Jadi buat kedepannya pemikirannya gimana ya terserah Bapak. Kita nggak mungkin menolak, yang namanya dibantu Pak. Cuma kalau tidak berunding dulu, nanti masyarakat sana kalau kita nolak, loh kok ditolak, kok diterima, loh kok diterima. Nah gitu loh. Jadi nanti pertemuan juga nggak mungkin langsung ya atau tidak Pak. Itu menurut saya pribadi Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf saya potong ya. Perencanaan ini sudah beberapa bulan sebenarnya.
di awal memang mungkin PDAM tidak melakukan perbaikan ketika masyarakat di sana butuh air dan tidak lancar. Itu yang sudah kita ketahui ketika perencanaan. Sedangkan ini kemarin kenapa mendapat kendala? Kendalanya adalah RKM di bagian tanda tangan dan bla-blanya memang belum tuntas. Kita datang ke sini pun pengurus tidak pernah utuh datanya gitu kan. Sampai akhirnya kemarin Pak Inggi memutuskan untuk dibubarkan aja grupnya, setelah itu kita ganti yang baru. Di situ kita juga kasih pertimbangan kalau bisa tetap yang lama Pak, karena sudah kalau dalam perjalanan itu sudah 90%. Buka rekening sudah, gitu kan, perencanaan yang lain-lain juga sudah, tinggal 10%-nya kita melangkah membuat perjanjian kerjasama dan bla-blanya gitu kan, uang itu turun. Nah, ketika tidak mencapai 10% ini ada kendala lagi. Kendalanya apa? Ternyata PDAM sedikitlah memberikan harapan kepada masyarakat dengan ketika ada kendala langsung tanggap, tidak seperti yang kemarin. Kalau menurut saya pribadi, sebagai orang luar yang mendampingi jenengan, program yang ada di Kedung Sepikul ini, karena yang pertama sudah mendapat angin segar dari pemerintah desa, terutama Pak Kepala Desa, untuk in case nanti desa akan alami. Jadi masyarakat tidak dibebani uang di awal untuk urunan 100 ribuan seperti itu. Itu apa kata desa dengan pengelolaan dana desanya, strateginya nanti ada. Kemudian untuk kelanjutannya, desa pun siap kemarin by phone beberapa partai ditelepon agar tahun depan ada yang namanya BOR di Dusun Kerajaan yang nanti rencananya ditapingkan dengan yang Kedung Sepikul. Jadi Kedung Sepikul ini istilahnya bayi awal, di awal ngawali gitu loh. Di awal ketika ini sah gitu kan, kita bangunkan tandonnya dengan air yang sedikit itu kita arahkan dulu ke Kedung Sepikul. Nah, tahun depan kalau memang BOR itu sudah ada dan direncanakan di RKPN 2022 ada pipa, anggaran pipa yang arah ke kerajaan, barulah kita alirkan ke kerajaan juga. Tetapi tandon awalnya yang menampung air yang di sumber ini sudah ada seperti itu. Kalau kita nolak, pertama nolak rezeki itu jelas berimbas gitu kan. Belum tentu PDAM akan berbaik hati terus. Saya tidak memposi gitu ya, karena apa, memang belajar dari sejarah PDAM pun layanannya semakin banyak, sedangkan sumber mereka pun semakin menyusut. Apalagi ada kejadian-kejadian bencana seperti ini kan belum tidak menutup kemungkinan gitu kan. Debit airnya juga akan mengalami penurunan. Nah, kalau kita menolak itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak akan bisa tapping. Kalaupun tahun depan ini ada BOR misalnya, tidak mungkin bisa ditepengkan gitu, karena memang yang di awal tidak ada, pembangunan tandonnya tidak ada. Yang ketiga, kita membuang waktu sudah. Sedangkan ini tinggal 10% lagi langkah kita, nah gimana gitu loh. Ya Pak. Cuma gini Pak ya, kalau daerah Dusun itu tuh lokasinya memang PDAM kayaknya nggak mampu. Daerahnya itu Nggak apa-apa Pak, ini kan musyawarah. Iya, musyawarah bagus nih. Ngerti. Kalau menurut saya ini musyawarah kan ya. Tapi lebih jangan keturunan, lebih sepaknya itu. Kalau ada perwakilan dari Kedung Sepikul. Di sini tidak ada semua. Kalau Pak Kampung ya dakwan lah, tanpa dakwan tokoh masyarakat. Makanya seumpamanya nih, kalau di sini ada Pak Kades, ada Pak RT, Pak RW, ada Pak Kasum, musyawarah ini begini. Kalau ada Pak Kades nangani, Pak nih, sepak ini, repak ini. Kalau sini selang ngasih tong, ini kasih tong, tidak ada kabar, setong tidak kabar, akhirnya begini terus muter-muter. Kan ya, suatu contoh kemarin, tidak ada informasi dari Pak Kades. Pak Kades tidak mau komen. Jadi saya menang aja. Nah gitu. Saya pelak-pelakan aja. Di grup Pak Kades komentar, kan nggak ada. Berarti Pak Kades ini menang aja semuanya. Berarti semuanya nggak tanggap. Nggak tanggap, artinya tidak mudeng lah begitu. Kurang komunikasi. Nah itu. Di situ ada juga yang kaitan dengan dana kesehatan, perubahan hidup, perilaku hidup yang baik, bersih dan sehat ya. Di situ ada untuk yang kesehatan. Untuk apa? Buat kampanye JTPS. Ya, kampanye JTPS di masyarakat juga di sekolahan ya. Jadi itu nanti penggunaannya itu terus apa? BAB. Di
sekarang BAB sembarangan itu kan nanti saya dibuatkan buat baliho itu kalau nggak salah kurang lebih dananya ada 12 juta itu khusus untuk itu. Jadi nanti yang mengelola ya sampean, makanya saya ingin sampean ini KKM dan Satlak harus bersatu rukun, ini rezeki, ayo operasionalnya dibangun bareng ya itu lah dibangun, bukan berarti dibangun ya itu untuk sampean, itu sama ada ganti uang lain ya kan itu sama tahu, makanya ini RKM ini masyarakat untuk pendamping ya, sama ini dibantu, ini ada bentuk, ada RKM-nya, ada RAB-nya itu jelas, sudah jelas operasionalnya, teko inkes masuk ke BOP-nya KKM dan Satlak. Terus di situ nanti ada pelatihan sama di Piterno, program mau turun sama nanti akan dilatih KKM dan Satlaknya. Diuruti cara ini mempertanggungjawabkan pekerjaan mari masalah dono selesai apa? Jelas pekerjaan, ada bentuk tanggung jawab yaitu berupa administrasi. Sama nanti akan berhadapan dengan saya kalau administrasi ya. Rewel nanti saya administrasi. Ya. Ya. Tapi sama saya bantu. Loh, saya rewel itu kan saya bantu sampean ya. Ya. Tidak ya. Itu ya. Tapi tidak berarti sama nanti sulit administrasi tidak. Kita itu nanti per item ada pertanggungjawaban. Kalaupun nanti misalnya diberlakukan seperti Pak Mesin Mas Yoapi, ya, karena apa bentuk pertanggungjawaban jelas, ya kan. Jadi nanti sama jangan khawatir, ada BOP-nya sampean, sama mengelola dengan baik, irit ya si akeh sisai itu BOP ya. Tapi kalau untuk pekerjaannya berkaitan dengan pekerjaan pipanisasi, lek pipanis dikurangi lonjor kurang sopo sing nambung ya. Itu kalau itu sudah kelihatan tidak bisa diudak-udak ya. Tapi kalau dengan BOP itu adalah biaya operasional sampean. Kalau yang disampaikan Pak Yunus tadi berkaitan dengan mengumpulkan warga, monggo Pak. Silakan nanti mungkin difasilitasi dengan tinggi ya, kapan dihadirkan untuk bersosialisasi. Memang seharusnya program ini harus sosialisasi tuntas itu di bulan-bulan kemarin Pak, di tahun 2020 ya. Tapi jenenge wis program ini harus cepat terrealisasi tapi tidak mengurangi tahapan. Maka sebagai backup itu adalah rencana kerja masyarakat yang di Mbak Fatih itu nanti di situ ada kaitan dengan informasi umum, jumlah penduduk berapa, terus kaitan dengan jumlah sekolah TK, SD berapa ya, nanti akan ada tanya tak jawab langsung, mumpung kita di sini biar selesaikan semua. Keraguannya sama tadi sudah terjawab, ojo pikir masalah cash semua ditanggung oleh desa yang difasilitasi oleh Pak Inggi ya. Jadi ini alhamdulillah karena lek kate narik iuran angel. Ya, iku kerja bakti syukur-syukur gelem kerja bakti kan gitu. Nah, tapi semua itu kembali lagi pada desa dan dirinya. Saman kompak, rukun seneng aku Pak. Ya kan? Oke itu kan ya. Jadi ini desanya sampean nanti biar nang jalan duwe EKT modul, lek wis duwe APBD mana didek bulan 4 atau pesowan bulan 4 ya. Pada turun langsung blek rekening langsung ngisi 220 juta. Ayo, duit sopo iki? Jangan lupa, incase-nya dari desa setor dulu. Itu kasih puji Pak Inggi ku ya. Untuk menalangi sebelum APBD teko berarti golek selian duit di sini. Ya, tapi insya Allah ini nanti akan kegiatan ini akan bersinergi dengan dana desa, karena dana desa mungkin kalau itu dianggarkan di termin awal bulan 4 mungkin bisa terrealisasi juga. Karena persyaratan untuk mengambil uang dana nanti apabila dana incas itu sudah masuk 50% minimal ya. Kalau 50% dari 14 juta berarti kan sekitar 7 juta. Sekarang masuk 500.000 berarti kurang 6,5 juta. Itu PR-nya Pak Inggi nanti sama Bu Inggi ya. Nah tadi itu Inggi ya. Ya. Itu ya. Monggo. Saya kembali bertanya, komitmennya bagaimana ini diterima dan dilanjutkan atau ditolak? Lanjut. Sekarang saya minta KTP-nya, karena saya mulai dari kemarin mengumpulkan KTP nggak bisa. Gitu ya, kok tak bisa foto. Ada tapi lewat WA lah katanya. Nanti harus ada Kita buka KTP wong kari. Kalau ilegal gimana? Dengan ada satu pemandi. Enggak nggowo aku, Bu. Gunung